Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Andini Putri dari 12 MIPA 3. Sesuai yang tertera pada judul dan juga thumbnail, di video ini saya akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Baik itu dari pengertian, sistematika surat, kaidah penulisan surat, dan juga contoh surat. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat secara umum dan juga jenis-jenis surat. Pengertian surat. Secara umum, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh satu pihak dengan ditujukan pada pihak lainnya, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Jenis-jenis surat. Surat secara umum digolongkan menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam konteks yang bersifat non-formal. Yang kedua adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang digunakan oleh lembaga, organisasi, atau instansi pemerintahan untuk keperluan komunikasi formal. Dan yang ketiga adalah surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam dunia bisnis untuk keperluan komunikasi antara perusahaan dengan pihak lain, baik itu pelanggan, pemasok, mitra bisnis, atau lembaga keuangan. Nah, setelah mengetahui pengertian surat secara umum dan jenis-jenis surat, saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan, sistematika surat, kaidah penulisan surat, dan juga contoh surat. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis, dan tesis harus didukung argumentasi dan juga penegasan yang kuat agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tanggal pembuatan surat. Pada bagian ini ditempatkan di bagian pojok kanan atas. Yang kedua adalah alamat yang dituju. Tidak menggunakan kata kepada, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, dan tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Yang ketiga adalah lampiran dan perihal. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Yang keempat adalah salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Yang kelima adalah alinea pembuka. Pada bagian ini berisi informasi mengenai dari mana informasi lowongan pekerjaan tersebut didapatkan dan juga jabatan yang diinginkan di perusahaan tersebut. Yang keenam adalah isi. Di dalam isi terdapat identitas, tujuan, dan juga lampiran. Pada bagian identitas, huruf awal keterangan menggunakan huruf kecil dan tidak boleh menggunakan titik koma di setiap keterangannya. Kemudian pada bagian lampiran, di setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran menggunakan tanda baca titik. Yang ketujuh adalah penutup. Pada bagian penutup, haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Yang kedelapan adalah salam penutup. Pada bagian salam penutup, diawali dengan huruf kapital dan menggunakan tanda baca koma setelah hormat saya. Dan yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada pengertian surat lamaran pekerjaan, bahwa dalam surat lamaran pekerjaan itu ada bagian tesis, argumentasi, dan juga penegasan. Berikut adalah bagian dari tesis, argumentasi, dan penegasan. Kaidah penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat adalah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima adalah tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang keenam adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang telah saya buat, yang sudah sesuai dengan sistematika dan juga kaidah penulisan surat lamaran pekerjaan. Itu dia penjelasan saya mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.